Action. Baik pemirsa, Wameme TV dan sahabat Buya dimanapun berada, setelah kita menyaksikan tayangan film Berbagi Kebahagiaan, di samping saya ini sudah hadir seseorang bernama Buya Syakur Yasin MA. Beliaulah yang menginspirasi kita untuk mewujudkan film Berbagi Kebahagiaan. Untuk itu kita coba wawancarai berkaitan dengan film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Buya, ini berkaitan dengan film yang sudah dibuat oleh tim kreatif dari Wameme TV, ada beberapa manfaat kolaborasi film digital dan jaringan internet dalam mendukung kegiatan dakwah. Kira-kira seperti apa itu, Buya? Ya, sudah jelas pesan-pesan kemanusiaan yang saya sampaikan melalui ceramah-ceramah, Betul. melalui pembacaan puisi. Ya. Itu kan hanya dengan kata-kata dan kalimat. Betul. Kemampuan orang memahami kalimat kan berbeda-beda. Ya, dengan film ini kan artinya visualisasi langsung. Betul. Dengan gambar, dengan mimik, dengan suara, dengan musik, dengan dialog, dengan gerak, kan lebih bisa menyampaikan pesan-pesan moral. Itu kan lebih mudah dipahami daripada Betul. hanya sekedar bentuk kalimat-kalimat. Ya. Iya, dan juga dinikmati sebagai entertainment juga. Kan enak pesan-pesan moral kita sampaikan, tidak cukup hanya dengan kola ta'ala, tapi ya, ketika punya nilai entertainmentnya, maka orang itu akan bisa meresapi pesan-pesan moral itu lebih mudah dan lebih mengenal. Ya, karena ada unsur Entertainment tadi, ya, Buya. itu. Ya, orang menyampaikan pesan dengan keras dan bermarah-marah yang berbeda dengan disampaikan dengan kelakar dan Betul. hiburan. Betul, Buya. Jadi akan lebih halus lah bisa kita sampaikan itu. Jadi melalui film lebih halus disampaikan dan nyampe ke Dan pemirsa. lebih mampu bisa menggambarkan situasi yang lebih gampang dengan lighteningnya, penyinarannya, Betul. dengan mimiknya, dengan Betul. dialognya, dengan gerak segala macam. Berkaitan dengan film yang dibuat ini, Buya, satu lagi pertanyaan, apa sih yang harus diperhatikan oleh para sineas dalam membuat film agar film itu memiliki kekuatan menghibur sekaligus juga mengangkat nilai-nilai penting khususnya berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam beragama gitu. Gimana nih, Buya? Ya, jelas berbagi kebahagiaan kan merupakan inti ajaran beragama. Kita bukan berbagi penderitaan, berbagi kebahagiaan. Iya, betul. Artinya untuk menegakkan, membangun satu keadilan sosial. Betul. Artinya pesan utama kita kan begini, artinya bahwa Anda pinter, ya jangan sendirian dong. Ya, masyarakat sekitar juga harus berbagi pinter semua. Kalau ketika Anda jadi orang pinter di tengah masyarakat yang bodoh, percayalah tidak akan ada orang yang menghargai Anda kok. Betul nggak? Betul. Nah, Anda kaya sendirian, makan cukup, pakaian banyak, mobil banyak, bagus. Tapi ketika Anda tidak berbagi, hanya Anda sendiri yang kaya di tengah masyarakat yang kumuh dan miskin, Anda pasti dirampok kok. Anda tidak bisa hidup sendirian dengan rumah yang dibersihkan sehari 5 kali, lantainya dipel dengan baik clean, masak kangkungnya direbusnya 5 jam. 5 jam. Iya, bajunya disuci juga direbus 5 jam supaya kuman-kuman bakterinya hilang semuanya. Tapi Anda di tengah-tengah masyarakat yang berpenyakitan, Sama saja ketularan. ya pasti mencret. Aduh. Lah iya dong. Jadi kalau sehat ya sehat semua dong. Amin. Itu kan maknanya berbagi semacam itu. Berbagi kebahagiaan. Ya itu. Nah itu kan bisa kita pesan semacam itu kan tidak mudah untuk disampaikannya. Iya. Karena bagaimanapun juga orang udah rasa kikir kan ada. Mau berbagi uang kan juga mikir orang. Iya. Dan saya nggak yakin semua orang percaya bahwa apapun harta yang kau nafkahkan orang lain akan diganti oleh Allah. Apa orang semua percaya? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang telah kau nafkahkan, Allah berjanji akan diberi penggantian. Semua orang percaya enggak? Ya enggak. Iya. Makanya masih berulang-ulang dengan puisi, dengan ceramah, dengan film dan sebagainya kan gitu. Barangkali saja dengan salah kita sampaikan dengan berulang-ulang orang menjadi paham. Betul. Apalagi itu yang benar, sesuatu yang bohong pun
ketika kita sampaikan berulang-ulang sehari 1000 kali, lama-lama percaya juga kok. Dianggap benar malah gitu ya. Iya. Itulah, apalagi sudah yang benar ya kita tidak boleh putus asa dong. Iya. Terus kita sampaikan. Berkaitan dengan film tadi Buya, ini tanggung jawab sebagai seorang tokoh masyarakat ulama, terutama Buya ini punya pandangan berkaitan dengan perkembangan film nasional. Ada apa sih, harapan apa yang ingin disampaikan dalam perfilman Indonesia dari Buya ini? Tapi ya pertama kali tanggung jawab itu bukan tanggung jawab ulama, bukan tanggung jawab itu kan tanggung jawab sosial. Nggak bisa kita sendirian, harus masih kita kerjakan bersama-sama. Betul. Dalam bahasa Indonesia namanya, dalam bahasa Arabnya namanya fardu kifayah. Iya. Kalau fardu ain, orang per orang, individu wajib Betul. sholat. Ya, tapi kalau mengetahui vaksinasi apa yang jitu untuk mengatasi corona, ya tidak semua harus belajar dong, cukup tenaga ahlinya saja. Jadi kita mengangkat perfilman Indonesia supaya bisa bersaing dengan Cannes dan Hollywood. Ya saya kira banyak persoalan yang perlu kita benahi, terutama sekali dalam film-film Indonesia itu satu dalam dialog kadang-kadang nggak matching karena dengan menggunakan bahasa Indonesia yang tidak humoris. Iya. Makanya apa salahnya dalam film kita gunakan dialog itu dengan bahasa lokal yang kira-kira lebih realistis. Betul. Iya, betul. jadi jangan terlalu seperti kelihatan janggal. Bahasanya kan seperti dibuat-buat, terlalu teatrikal. Iya sekali kan gitu. Jadi dalam bahasa lokal, gue timpuk lo kan enak kan? Lebih sedap ya Bu ya. Iya, bahasa Indonesianya apa? Gue lempar nggak lucu jadi. Iya. Nah, gitu. Jadi saya kira mungkin supaya lebih realistis dalam kehidupan nyata ya. Betul. Mungkin ya karena saya ahli dialog. Betul. Maka semuanya yang paling penting untuk dibenahi adalah penyusun dialog itu sendiri. Untuk pembuatan naskah filmnya itu ya. Sudah lumayan lah. Iya. Terus kemudian juga tampilannya kan, kalau film pertama dananya memang murah meriah. Kalau film bagus dananya juga besar dong. Iya. Kalau film murah kan cukup di studio kan muter-muter belum aja sudah film India tuh ya. Iya. Tetapi sekalipun demikian ketika dialognya dikemas karena kata kuncinya di dialog. Iya di film itu. Betul. Kalau dialognya kokoh, nah film itu menjadi kokoh juga. Iya. Jadi perlu kita menciptakan para ahli desainer dialog. Dalam perfilman khususnya. Ya, kalau masalah plot, masalah sinopsis mah, saya kira banyak lah orang yang bisa. Iya. Tapi ketika dikemas dalam bentuk dialog, nah, di situ persoalannya. Seringkali dialog yang saya tonton itu tidak sesuai dengan kepribadian seorang pemain itu. Dari tokohnya itu sendiri. Masa seorang dokter ngomongnya begitu? Masa ada tukang beca ngomongin terlalu intelektual? Terlalu intelek. Iya kan bukan nggak pantas, mana mungkin. Iya. Iya, jadi kalau dialog itu seragam sama, betul. Namanya dalang wayang jadinya. Nah, semuanya sendiri Bu ya. Iya, sendiri. Petruk yang ngomongnya begitu, Garingnya begitu, Semarnya begitu. Gitu. Mana enak nggak ada enaknya Bu ya. Iya. Saya kira seperti itu. Iya. Ini terakhir nih Buya, berkaitan dengan tokoh yang sentral ini yang sering disebut oleh Buya ketika dakwah, ada Mang Kadim. Iya. Kira-kira sosok Mang Kadim di mata Buya seperti apa itu? Mang Kadim itu orang sederhana, orangnya uneducated. Betul. Tugas dia hanya seorang pembantu di rumahnya orang kaya raya. Iya. Tapi dia punya kejujuran hati, ketulusan. Betul. Jadi dia itu nggak perlu nanya hukumnya haram atau halal, dia ngukur dengan perasaan sendiri. Iya. Ya seperti saya contohkan, di tengah dia sedang ngisi bak mandi, ya. Karena musim panas itu sumur kering, maka betul. dia mesti ngangsu dari sungai. Di tengah dia ngisi bak, dipanggil oleh majikannya, oleh nenek saya, dikasih makan nasi goreng. Betul. Ya dia makan, setelah makan dia tinggal ke bak lagi, tinggal sekilan lagi. Komentar dia gini, harus dipenuhi sampai penuh airnya itu, supaya nasi goreng yang saya makan menjadi halal. Masya Allah. Artinya dia menghitung sendiri. Iya kan? Kejujuran Mang Kadim itu.
Jadi ya seringkali dikatakan, apalagi di bidang ilmu tasawuf ya, malah dikatakan di situ penduduk sorga itu kebanyakan orang-orang yang berpola pikir sederhana. Aghlabiyatu ahli jannati al-bulhu. Jadi penduduk sorga itu kebanyakan orang lugu, ya artinya nggak neko-neko tuh apa adanya. Ya dapat duit banyak ya, alhamdulillah. Dapat sedikit, alhamdulillah. nggak dapat duit, alhamdulillah. Duitnya hilang, alhamdulillah. Itu Mang Kadim ya, alhamdulillah, masya Allah ya. Dia sudah menerima, sudah nasib saya, namanya Kadim, rezeki saya sehari hanya 50.000, alhamdulillah saya masih bisa makan kok. Iya, jadi dia itu salah satu orang yang bisa mensyukuri apa yang dia miliki. Tetapi kita selalu memikirkan apa yang tidak kita miliki, yang ada tidak pernah kita syukur. Jadi hidupnya kapan senengnya? Kapan senengnya? Baik pemirsa, luar biasa sekali wawancara kita dengan tokoh mulia kita yang menginspirasi dengan hadirnya film Berbagi Kebahagiaan dengan tokoh besarnya Mang Kadim seperti yang diterangkan oleh Buya Sakrita. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah yang satu ini kita kembali dengan agenda yang lainnya. Assalamualaikum.